Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku takut akan adanya neraka. Maka berikanlah aku taubat, maka berikanlah aku ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang amat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Muhammad Iman Firmansyah, yang saya hormati Guru Pamong Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Bapak Nandang Sihabudin, dan yang saya sayangi anak-anak Bapak yang pada hari ini sangat semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga pada pembelajaran hari ini kita masih bisa mengikutinya. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita menghadirkan niat supaya apa yang kita pelajari pada hari ini akan terus menjadi manfaat bagi kita di masa yang mendatang. Anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah melihat sebuah video berkaitan dengan kisah Qorun, yang mana dalam kisah itu kita melihat bagaimana Qorun yang dulunya miskin lalu menjadi kaya, dan ketika dia kaya, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia menjadi orang yang menghambur-hamburkan uangnya. Sehingga pada hari ini kita akan mendalami hal-hal berkaitan dengan materi rendah hati, berkaitan dengan hemat dan hidup sederhana. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita memiliki beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa sifat rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah dari agama. Lalu yang kedua, memahami perilaku rendah hati, hemat dan sederhana, implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Lalu membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Lalu menampilkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait dengan lancar. Lalu menyajikan keterkaitan antara rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63 serta Al-Isra ayat ke-26 sampai dengan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Nah, setelah kita membaca Quran Surah Al-Furqan ayat ke-63, sekarang
Anak-anak silakan buka Al-Qur'annya di Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa abna sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca tentang dua surat dalam Quran surah Al-Furqan dan Quran surah Al-Isra, kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mencari artinya. Tadi sudah ada ya di bawah arti atau di atas, bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang rendah hati. Allah itu mencintai orang-orang yang hemat, orang-orang yang sederhana. Nah, kita belajar berkaitan dengan hal itu, yaitu tawadu. Nah, ada yang tahu nggak tawadu itu apa? Nah, kalau orang Sunda mah bilangnya tawadu mah tara mawa duitnya. Bukan yang itu. Tawadu yaitu adalah sikap rendah hati atau tidak sombong. Jadi anak-anak, sikap rendah hati dan tidak sombong ini dari sekarang harus terus kita tingkatkan supaya diri kita tidak merasa sombong, diri kita tidak merasa orang yang paling hebat di antara orang-orang lainnya. Sehingga sifat sombong itu terbentuk dari orang-orang yang tawadu, yang tidak tawadu. Kalau orang-orang yang tawadu mah pasti dan bisa diyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Berbicara tentang tawadu, kita juga akan berbicara tentang ibadur rahman atau hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ada beberapa ciri-ciri ibadur rahman. Yang pertama yaitu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan selalu menjauhi apa yang Allah larang. Lalu yang kedua, orang yang tawadu, orang yang rendah hati adalah orang-orang yang selalu merasa kecil. Bukan seperti bapak ya, bapak besar badan tapi tetap untuk rendah hati. Jadi walaupun anak-anak di rumah besar badannya, harus tetap rendah hati. Jadi tetap merasa kecil, tetap merasa bahwasanya alam semesta ini tidak seberapa dengan diri kita yang amat kecil. Kalau anak-anak melihat bahwa ada planet Pluto, ada planet Venus dan segala macam, yang mana itu berbeda jauh dan berbeda bentuknya, lebih besar daripada bumi. Bumi ini saja sudah besar. Ketika kita melihat langit, kita merasa paling kecil. Nah, itu adalah salah satu sikap dari ibadur rahman atau merasa kecil, rendah hati. Lalu yang selanjutnya adalah merasa tidak kaya. Anak-anak, di masa pandemi ini, mungkin kita merasakan sekali dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga alangkah baiknya kita menjadi orang-orang yang tidak merasa kaya ketika memang kita bisa memenuhi kebutuhan kita pada masa pandemi. Tapi kita malah ikut membantu orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan makanan, sehingga kita terus untuk saling memberi kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah fakir. Dalam artian, fakir itu bukan orang yang miskin, tetapi merasa tidak pintar, merasa kurang. Walaupun orang lain melihatnya sangat luar biasa. Ketika anak-anak memiliki kepintaran, anak-anak memiliki kelebihan dari berbagai bidang, tapi anak-anak tetap rendah hati, atau itu tawadu. Nah, selanjutnya apa saja sih Pak contoh sifat dari rendah hati? Nah, ada beberapa contoh nih sifat dari rendah hati. Yang pertama, belajar dengan baik. Ini anak-anak tentu tahu ya, orang-orang yang belajar dengan baik itu merasa ilmu yang dimilikinya masih belum seberapa. Jadi ketika anak-anak merasa ilmu anak-anak belum baik,
anak-anak semakin terus belajar dengan baik. Lalu yang kedua yaitu membantu. Orang-orang yang rendah hati itu akan saling membantu temannya yang kesulitan dalam pelajaran dan tidak pernah pilih teman. Lalu yang ketiga, mendahulukan. Anak-anak pasti tahu bahwa kita memiliki norma-norma yang ada di sekitar kita, yaitu mendahulukan dan mempersilahkan terlebih dahulu orang yang lebih tua atau orang alim dan ustadz serta ustazah supaya mendahului makan, entah itu mendahului duduk, sehingga orang yang rendah hati itu akan lebih baik sikap dan akhlaknya. Selanjutnya musyawarah. Orang yang rendah hati tidak mau mengambil keputusan atas kemauan dirinya sendiri. Artinya orang yang rendah hati itu mau bermusyawarah, mau saling berbagi, mau saling ngobrol, apapun masalahnya, tetap mereka menyelesaikan dengan musyawarah, tidak dengan egoisme diri sendiri. Lalu contoh sifat rendah hati selanjutnya adalah sederhana, atau hidup tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, kemarin kita sudah nonton video yang Bapak buat berkaitan dengan kisah Korun. Korun mengisahkan kepada kita bahwa ketika kita merasa diri paling hebat, merasa diri sombong, merasa orang yang kaya dan suka menghamburkan uang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab kepada beliau. Sehingga semoga kita tidak menjadi seperti kisahnya Korun. Masih pada semangat nggak ini mendengarkan penjelasan dari Bapak? Nah, supaya makin menyemangatkan kita, bagaimana kalau kita menonton sebuah video berkaitan dengan sikap rendah hati. Berikut videonya. Dunia terus berputar. Saat burung hidup, burung memakan semut. Tapi saat burung mati, burunglah yang dimakan oleh semut. Waktu dan keadaan bisa berubah kapanpun. Jangan pernah merendahkan atau menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kamu mungkin berkuasa hari ini, tapi ingatlah, waktu lebih berkuasa daripada dirimu. Karena satu pohon bisa membuat jutaan korek api, tapi ingatlah, hanya dibutuhkan satu korek api untuk membakar jutaan pohon. Maka jadilah pribadi yang baik, yang selalu melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana videonya tadi? Menarik bukan? Selanjutnya kita harus tahu nih gimana cara untuk menumbuhkan sifat rendah hati. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian sudah sejauh mana anak-anak dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soalnya kita patut mengerti dan mengenal siapa pencipta kita dengan baik, supaya dalam diri kita ada rasa rendah hati, dalam diri kita ada rasa tawadu. Selanjutnya, mengenal asal penciptaan. Anak-anak tahu tidak kalau kita adalah manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Kita diciptakan oleh dari Nabi Adam melalui tanah. Sehingga nanti pun ketika kita meninggal, kita akan kembali lagi ke tanah. Sehingga janganlah kita menjadi orang yang sombong, toh nanti di akhir kita juga akan kembali lagi ke tanah. Lalu yang ketiga, mengenal kelemahan diri. Anak-anak, setiap diri manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Misal, Bapak kelemahannya badannya besar dan geraknya sedikit sulit begitu ya, tidak bisa lincah. Nah, ada anak-anak yang lebih proporsional, bisa gerak dengan lincah. Nah, itulah cara kita untuk memiliki sifat rendah hati, yaitu mengenal kelemahan diri sendiri. Lalu yang keempat, merenungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apa yang kita rasakan sekarang adalah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bangun pagi, bisa bernafas, bisa minum air, bisa merasakan dinginnya kota Bandung, gitu ya. Bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan, nikmat makan, nikmat umur. Dan itu kita harus renungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Lalu selanjutnya adalah ibadah yang tertib. Artinya kita ibadah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ibadah-ibadah apapun itu. Tentu kita harus ingat, ibadah itu ada 3. Hablum minallah, atau ibadah yang berkaitan kepada Allah, hablum minannas, atau ibadah kepada manusia, sikap sosial kita, dan hablum minal alam, sikap kita terhadap alam sekitar. Nah, kita tadi sudah belajar berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan
sikap rendah hati. Selanjutnya, Pak, apa saja sih manfaat dari sifat rendah hati? Yang pertama itu mengkukuhkan, artinya mengkukuhkan hubungan silaturahmi dengan orang lain. Ketika kita memiliki sifat rendah hati, orang lain juga akan ikut menyayangi kita, memperlakukan kita dengan baik. Lalu yang kedua yaitu dihormati. Dihormati, disayangi oleh semua orang. Artinya ketika kita rendah hati, kita tidak sombong dan tidak memilih teman dengan semena-mena, sehingga kita juga dihormati. Lalu mengurangi diri kita dari sifat sombong. Teman-teman, anak-anak, ketika kita memiliki sifat rendah hati, kita akan membuang jauh-jauh sifat sombong. Lalu memotivasi diri untuk berbuat lebih baik dan meraih kesuksesan. Ya, ketika kita rendah hati, orang-orang melihat kita baik dan menjadi motivasi bagi kita. Lalu selanjutnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luas. Ketika kita cinta Allah, kita juga cinta orang tua kita cinta teman-teman kita cinta masyarakat pada umumnya, dan kita cinta alam. Berkaitan dengan sifat rendah hati, hemat dan sederhana. Ketika kita membeli suatu barang nih, contohnya kita pengen beli barang laptop atau kita pengen beli barang HP gitu ya. Tapi sebenarnya barang tersebut tidak terlalu penting untuk kita pakai. Malah mungkin barang tersebut bisa menjadi mudarat atau bisa menjadi suatu kesalahan bagi diri kita. Sehingga kita sisakan dulu pembelian kita untuk barang-barang yang lebih penting seperti makanan dan lain-lain. Hidup sederhana itu penting, hidup hemat itu penting. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar berkaitan dengan Quran Surah Al-Furqan, Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kita juga tadi telah melihat ciri-ciri dari ibadur rahman, orang-orang yang maha penyayang lagi maha pengasih, orang-orang yang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, anak-anak, bersikap rendah hati itu artinya bersikap bagaimana sebaiknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mencontohkan beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Beliau tidak sombong dan beliau selalu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sikap rendah hati, hemat dan sederhana sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, seperti biasa ya, anak-anak jangan lupa untuk membuka Google Classroom. Di situ ada beberapa evaluasi atau tugas untuk anak-anak sebelum kita nantinya melaksanakan PAS ya, atau penilaian akhir sekolah. Mungkin sekian saja dari Bapak. Mohon maaf sangat sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.